mendaki Gunung Buntit. Gunung Buntit. Siarap istilahnya. Dan sing diketahui memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Blangkon Abang. Kali ini kita berada di lokasi Gunung Buntit di daerah Karangtengah, di daerah Batang juga. Tadi memang perjalanan kita itu naik turun perkebunan, kebun lah. Kita juga melewati Tok mata air, terus melewati juga makam sesepuh sini juga. Dan sekarang saya didampingi dengan Bapak Dasari. Beliau yang di rumahnya punya galeri seni ukir. Itu mungkin setahu saya dan mungkin setahu kita juga di Batang cuma beliau. Jadi beliau itu punya karya seni, karya ukir cuma beberapa objek aja sih. Nanti pas kita di galeri kita akan meliput karya-karya beliau dari Nyi Roro Kidul, Bung Karno, serta tokoh-tokoh pewayangan. Dan di sini kita saat ini yang dinamakan Gunung Buntit. Di sini memang lokasi sini memang dulu sempat mau dikasih cungkup atau dibuat rumah-rumahan lah istilahnya. Sudah. Memang seperti ini. Coba nanti kita tanyakan sama Pak Dasari. Oh, berarti ini kan di lokasi sini namanya Gunung Buntit, Pak ya? Iya. Gunung Buntit. Terus berarti sejarahnya gimana, Pak? Barangkali menangan. Kalau saya tapi sambil dicantum secara dalam ya. Nggih.
Gunung Buntit dalam arti kalau dari sesepuh yang dari sini itu namanya Gunung Buntit, yaitu buntutnya Segoro Kidul. Pas kita dulu kejadian kerasukan di sini buat teman-teman orang sedesa Karangtengah, pas pada waktu buat jungkup itu malamnya itu didatangi orang tua bang. Pas pada tuh sholat pakai kejawen, dan setelah itu besok di atas itu ramai ada apa ya. Pas kejadian itu kita naik di sini pas acara selamatan besar-besaran, kita pas lagi makan apa ya kalau kita Jawa ingkung ya. Itu udah terasa, tidak terasa itu rasanya asin seapa, tapi tiba-tiba ada perempuan datang dari selatan pakai baju putih, rambut panjang, itu tiba-tiba masuk ke tubuh saya. Gitu. Jadi ini ada alurnya, ada kaitan dengan pantai selatan. Gunung Buntit itu hanya tilas pertapan kalau sejarah orang tua yang di Karangtengah itu pertapaan. Jadi ibaratnya di Ngebum ada bisa, di sini bisa, mungkin tempat lain bisa. Itu sekilas seperti itu. Makanya kan kalau di Karang itu asalnya desa tua, desa tua. Dan kalau seperti itu orang tua yang sering mendatangi saya itu yang dari sini itu orang tua pakai kejawen, dan juga ada perempuan yang sering datangi saya. Itu perempuannya itu sosoknya beliau itu bagaimana ya? Apa memang seperti yang ukir atau gimana? Ada sosoknya seperti itu. Ada sosoknya setengah buaya. Tapi yang dari pantai selatan yang datang ke tempat ini itu perempuan cantik yang berambut panjang pakai baju putih. Seperti itu. Dan mungkin ini terasa, mungkin datang bang. Baru aku mau bilang, mau nyampaikan. Teman-teman tidak apa-apa. Kita di sini niatnya baik, tidak mengganggu yang di sini. Kita hanya cuma konsultasi, kita hanya cuma memperkenalkan bahwa Gunung Buntit yang di desa Karangtengah itu adalah tempat yang tua. Tuh. Dan juga mungkin yang dari Ngebum mungkin sering kunjung di sini bang. Tapi ada beberapa yang kayaknya sih nggak suka, nggak berkenan sih. Cuma memang di sini kita kan niatnya baik, nggak mau mengganggu atau merusak. Ada beberapa. Tadi di daerah beliknya sama di bambu ada yang ikut memang Sana ya. Di sana ya. Ini memang mesinnya kuat banget bang ya. Terasa banget ya. Terasa banget ini. Tapi tidak apa-apa, yang penting niatnya ada izin, tidak mengganggu yang berketempatan di sini. Iya benar. Kita hanya cuman komunikasi, memperkenalkan bahwa Karangtengah itu desa tua. Iya. Ya, di sini memang tadi seperti kita yang bilang pertama, kita di sini datang tidak untuk mengganggu, tidak untuk merusak, masih kita memperkenalkan. Memang ada pesan-pesan yang disampaikan yang istilahnya boleh diungkap, cuma jangan penuh, jangan 100%. Nah yang sudah kita sedikit itu sekitar seperti itu. Cuma kalau memang ingin mengetahui, memang seperti Pak Dasari bilang di sini
meditasi ataupun bertapa ataupun apa istilahnya. Cuma nanti akan beberapa sosok akan menemui mereka sih yang bertapa atau meditasi. Nanti memang di sini auranya memang tinggi banget. Aduh. Remeng. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ada beberapa sosok yang akan muncul, kemungkinan Assalamualaikum waalaikumsalam. Kita kodam, kita jin, kita jasad, kita baluk. Kan eksistensi karya. Di sini kita menang. Zaman ke pelarangan. Tambah kecil. Apa benak ya hawane. Undet. Mau ngantuk mau rasanya. Mau semacam kok bentuk-bentuk tokoh pewayangan nih, sapa aku ora kali jenenge. Pun kamu Semar. Ora kurang ngerti jeneng tokoh-tokoh pewayangan ono. Semar bang. Semar. Sampai gendut. Masih. Semar. Macam semua pura. Ono.
memang ada pesan, memang nggak boleh disebutin sih, ada pesan juga. Memang kalau sempat tadi mau ada sosok seperti ular yang aslinya ingin apa ya istilahnya, aku masukin ke tubuh, cuma memang beliau nggak berkenan dan memang titip pesan di sini, tolong dirawat, dijaga, dan jangan dipergunakan, ya intinya jangan untuk kejelekan, cuma untuk seperti memang ya dibiarin seperti ini, jangan sampai apa ya, hanya beberapa orang saja yang tahu. Misalnya kalau sempat nyinggung masalah di apa, kalau istilah di sini kemarin untuk dijungkupi Iya. dan untuk dibuat Rumah. ataupun apa, memang belum berkenan, dan memang pesannya singkat itu memang ya biar tidak disalahgunakan. Ada yang sempat ada beberapa orang yang kesini bertujuan ya tadi sempat diketawain istilahnya, seperti kalau katanya zaman sekarang orang-orang bilang untuk meminta nomor ataupun apa, sempat diketawain sama beliau. Intinya seperti cukup seperti ini aja sudah cukup, dan dirawat saja sih. Memang nggak perlu istilahnya, berarti nggak perlu mewah, nggak perlu pakaian yang kayak gini seperti ini, cukup alami. seperti ini pun alami. Beliau alami itu beliau senang, dan memang sesepuh ataupun yang tahu ya minta tolong dirawat, cuma memang sekedar dibersihin ataupun apa, nggak usah dikasih rumah-rumahan, kuncup ataupun apalah. Beliau juga sempat berterima kasih sama, memang kadang ada yang bersihin. Sempat beliau juga cerita sedikit tentang Nyinangan Pak Dasari yang Gimana? Cuma semoga aja memang mungkin melalui Pak Dasari dari seni ukirnya ataupun apa, mengangkat nama daerah dan memang seperti yang istilahnya di sini tempat pertemuan ataupun apa, memang sedikit banyak memang seperti itu, cuma titip pesan saja sih kepada kita yang di sini. Terus kemungkinan untuk disampaikan sama yang lain, yaitu jangan dipergunakan untuk hal-hal yang apa istilahnya jelek lah, negatif kok istilahnya, yang digunakan untuk yang kebaikan. Nah itu saya ulangi lagi yang tadi sempat beliau tertawakan, ada beberapa orang yang kesini memang istilahnya itu mau minta nomor ataupun apa, itu apa sih istilahnya, enggak menyimpang. Ya istilahnya menyimpang seperti itulah kalau bahasa manusianya seperti itu. Memang itu terus yang kedua memang nggak mau untuk diperlihatkan di mewah-mewah, karena sederhana saja. Beliau orangnya memang sederhana, nggak neko-neko, dan memang ya aslinya pingin beberapa kali dikunjungi, cuma untuk ya apa sekedar membersihkan ataupun meditasi nggak apa-apa sih, cuma untuk keperluan yang bagus-bagus. Itu memang pesannya beliau. Nah sempat, dan juga nggak diperbolehkan untuk memvisualisasikan atau menerangkan sosok beliau itu apa. Dan memang
juga ada yang beberapa makhluk yang di sekitaran sini, beberapa juga menjaga yang dinamakan Gunung Buntit itu. Itu cuma memang itu yang tadi seperti saya bilang di awal, kalau memang udah tahu istilah, kalau saya bilang udah alfabet A sampai Z, kalau kita udah tahu nyampe H, udah cuma nyampe H saja, jangan, nggak usah di nyampe Z. Itu nanti malah ada simpang siur antar beberapa orang, karena memang yang meditasi, yang betapa ataupun yang mencari tahu di daerah sini itu ditemuinya itu nggak cuma satu sosok, banyak, dan malah nanti kemungkinan malah menimbulkan fitnah ataupun apa sih. Itu mungkin keterangan yang saya dapat dari beliau, dan memang ya banyak sedikitnya seperti itu sih. Dan memang udah sih cukup seperti itu sih pesannya. Memang moga kalau Pak Dasari mau menanggapi ataupun mau menambahkan. Banyak juga sih yang datang sama. Dan mestinya terasa lagi beraan. Mereka ada yang penasaran saya istilah ono rame-rame ono apa. Ya betul. Terasa sangat lagi mestinya. Apa di dekat sini memang ada semacam lubang apa, gua ataupun Sumur ya? sumur berarti ya? Sumur. Kemarin memang ada lubang tadi berarti. Enggak jauh ya. Hewan-hewan pada bunyi semua juga. Di sini memang ada beberapa titik-titik apa istilahnya tadi, pusaka ataupun apa memang. Jadi sempat saya hampir keceplosan, dan memang aslinya intinya nggak boleh dijabarkan, nggak boleh diceritakan. Saya sempat melihat sedikit yang sempat saya tadi ceritakan, sampaikan saya melihat beberapa tulang itu tulang manusia memang. Terus saya gali lebih dalam, dan di situ juga ada gerbang. Intinya itu dan nggak usah dilanjutkan. Biar jadi rahasia, biar jadi misteri Gunung Buntit. Cuma sekitar kita yang boleh tahu ya di sini Gunung Buntit, dan silakan untuk istilah meditasi betapa ataupun apa, tapi jangan untuk ke yang menyimpang ataupun apa. Dan kembali lagi pesannya intinya tetap untuk menjaga, dan untuk kesederhanaan ini juga emang ya cukup sederhana aja, nggak usah pakai kuncup ataupun istilahnya rumah-rumahan ataupun apa. Ini udah jadi misteri di daerah sini. Cukup beberapa orang, beberapa sesepuh ataupun beberapa
pihak yang mengetahuinya. Ya seperti itu, memang tidak banyak informasi yang kita gali dari sini, cuma memang kita hargai semuanya. Tetap kita berpedoman semua yang di muka bumi ini memang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan semuanya. Memang dari tanah kembali ke tanah, dari alam kembali ke alam. Kita harus menghargai itu semua, dan memang itu di sini memang benar ada titik-titik pusaka dan sebagainya. Ada beberapa yang bisa diwujudkan, ada juga beberapa yang bisa dibawa pulang. Cuma memang harus ada aturan tersendiri, nggak boleh asal-asalan untuk mengambil. Ya memang ada, yaitu di sini ada beberapa titik untuk pusaka macam-macam, ada keris, ada tombak, bahkan di sini ada semacam jubah. Saya juga belum tahu jubah-jubah apa, model jubah besar, enggak seperti jubah seperti manusia sekarang. Kemungkinan ya itu, cuma memang ada beberapa yang bisa diwujudkan, ada beberapa yang bisa kita bawa pulang, cuma memang harus aturan, jangan asal, seperti itu sih. Coba pesan untuk Pak Tasari, memang nanti coba disampaikan beberapa yang Pak Tasari tahu, beberapa orang yang sering ke sini juga sampaikan untuk ikut merawat daerah sini, dan jangan untuk dipergunakan sebaik mungkin. Kemungkinan nanti akan disampaikan sendiri ke Pak Tasari, entah itu di waktu lewat mimpi ataupun apa. Nanti istimewa kalau orang bilang nanti lebih jelasnya nanti kemungkinan nemuin Pak Tasari sendiri, karena memang sempat saya tadi tanya nggak dijawab. Kenapa sih Pak Tasari kok dulunya seperti ini, kok sekarang seperti ini dan sebagainya. Kembali lagi masih misteri, biar yang jadi misteri ya misteri saja, jangan terlalu diungkap. Kalau memang untuk menimbulkan menelusuri karya seni, budaya dan sebagainya, ya monggo, nggak apa-apa. Nanti akan ketemu Pak Tasari sendiri, akan atau lewat mimpi ataupun lewat langsung. Memang ada juga memang berbau bau air laut sih memang. Nah, memang kadang ada suara gendingan Pak. Iya. Oh. Kalau dari saya cukup, memang udah informasi yang saya dapat seperti itu. Monggo misalnya kalau Pak Tasari mau menambahkan untuk teman-teman kita, di teman-teman Pelangkon Abang ataupun YouTube Batang, apa misalnya kalau teman-teman di media sosial juga, monggo misalnya kalau mau ada yang
sampaikan atau diberitahukan? Ya, terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang di itu Batang Bang ya. Di YouTube Batang. Dan kedatangan sahabat-sahabat kita semua. Yang inti dengan lantaran seni karya ukir saya pribadi mudah-mudahan bisa mengangkat martabat Desa Karangtengah. Amin. Pada khususnya lebih di Kecamatan Subah, lebih-lebih di Kabupaten Batang. Amin. Ya, mudah-mudahan bisa membawa barokah dan keberkahan buat masyarakat umumnya. Mungkin seperti itu. Singkat saja. Terima kasih untuk Pak Dasari, seniman budaya, bisa dikatakan budaya, keterampilan ataupun seni ukir. Dan nanti kita akan sebagai pemuda masyarakat Desa Karangtengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batam, mengucapkan banyak terima kasih kepada channel si Bang Abang yang sudah meliput karya seni Pak Dasari dan sudah menguak misteri Gunung Buntit. Jangan lupa like dan subscribe channel Bang Abang. Mantap.